Assalamualaikum, salam sejahtera. Video saya kali ini saya khususkan bagi rekan-rekan advokat pada umumnya dan rekan-rekan advokat anggota Peradi pada khususnya. Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini Peradi, khususnya Peradi Soho, sedang dilanda kegaduhan. Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 997 terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Peradi sendiri juga, yaitu dari DPC Deli Serdang, rekan Alamsyah. Dia menggugat DPN Peradi Soho dengan pasal perbuatan melawan hukum karena DPN Peradi Soho melakukan perubahan anggaran dasar tidak dengan musyawarah tetapi dengan rapat pleno. Dan selain itu, rapat pleno dilakukan dengan tenggang waktu yang sudah daluarsa, sudah out of date dari jangka waktu yang diberikan oleh Munas II Riau, yaitu dalam 6 bulan. Jadi ada dua sebab yang dikemukakan oleh Alamsyah bahwa mengganti anggaran dasar atau merubah anggaran dasar dengan rapat pleno bukan dengan musyawarah, bukan dengan munas musyawarah nasional, dan yang kedua dilakukan di dalam tenggang waktu yang sudah lewat, sudah lampau, sudah daluarsa, sebagaimana digariskan oleh Munas II Peradi di Riau. Dan gugatannya itu dikabulkan oleh PN Lubuk Pakam, lalu dikuatkan oleh PT Medan, dan bahkan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan proses telah dilalui dari tingkat pertama sampai tingkat peradilan yang tertinggi. Gugatan itu dimenangkan. Sehingga dengan demikian DPN dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebagaimana vonis dari PN Lubuk Pakam bahwa anggaran dasar yang dibuat berdasarkan rapat pleno itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, putusan ini lalu lebih cepat diketahui oleh publik karena diakselerasi, diumbar di video oleh Hotman Paris. Tapi sebenarnya kasus ini tidak ada hubungannya dengan Hotman Paris, yang kebetulan di satu sisi dia bermasalah dengan DPN dan Dewan Etik dari Peradi. Karena yang saya ikutin beritanya bahwa dia sudah dinyatakan bersalah oleh Dewan Etik dan dihukum untuk tidak boleh beracara selama 3 bulan. Lalu dia hengkang keluar dari Peradi dan sekarang bergabung di organisasi advokat yang lain. Nah, saya prihatin dengan kasus Peradi ini, dan selama ini saya juga adalah bagian dari Peradi. Bahkan di periode yang lalu saya sempat memperkuat di DPC Jakarta Barat. Selain organisasi advokat sekarang sudah terpecah-pecah begitu banyak ke dalam organisasi-organisasi advokat lainnya, saya tidak tahu Peradi saja sudah yang mau memakai nama Peradi itu sudah berapa banyak. Dan yang memakai nama lain juga sedemikian banyak,
Tetapi di dalam kasus ini, keprihatinan itu jauh lebih kuat lagi. Pertama, mengapa sampai terjadi gugatan semacam itu? Ya, dan yang sejauh saya baca dari berita, sebenarnya DPN ketika sudah ada putusan PN Lubuk Pakam itu, mungkin beberapa DPC sudah mengingatkan agar tidak terlalu jauh lagi bertindak, agar memperhatikan putusan itu. Bahkan kalau menurut hemat saya, sebenarnya ketika adanya gugatan itu saja, ketika adanya sengketa itu saja, sebenarnya ya DPN yang patut adalah berhenti dulu, tidak mengambil tindakan-tindakan lebih jauh, ya, sambil menunggu inkrahnya perkara itu. Ya. Dari proses yang sampai dengan Mahkamah Agung berarti kan dapat disimpulkan tidak ada perdamaian dari tingkat pertama, dari tingkat awal. Karena itu sebenarnya potensi menang kalah kan jelas dapat diprediksi di situ. Ya, apalagi kemudian PT menguatkan. Nah, ketika putusan PN Lubuk Pakam itu terjadi di bulan September, justru di Oktober lalu PRRI mengadakan Munas. Jadi ini kan suatu tindakan yang menurut hemat saya juga tidak bijaksana gitu. Karena sebenarnya anggaran dasar yang digugat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan hal-hal yang lain lebih dahulu. Harusnya menunggu putusan pengadilan kalau memang seperti itu. Ya. Nah, terakhir saya dengar katanya ada perdamaian antara Alamsyah dengan DPN. Ya. Lalu timbul pertanyaan saya gitu. Kalau memang benar berdamai, pertanyaannya mengapa harus nunggu sekarang berdamainya? Ya, kenapa nggak dari dulu Alamsyah itu mau berdamai sejak awal? Kan di dalam kasus perdata biasanya selalu ditawarkan mediasi lebih dulu, gitu. Kenapa dia tidak berdamai? Bahkan perkara ini terus berlanjut sampai ke Mahkamah Agung pun tidak ada perdamaian. Dan sekarang setelah adanya putusan Mahkamah Agung berdamai, maka kalau itu benar menjadi pertanyaan, gitu. Menjadi pertanyaan apa motifnya Alamsyah? Ya, jangan lupa karena dengan putusan ini kegaduhan di kalangan advokat PRRI, kegelisahan pasti sudah besar. Apalagi putusan ini sudah makan korban, yaitu dalam satu persidangan di Jakarta Selatan, di BN Jakarta Selatan, anggota PRRI itu diajukan keberatan untuk tidak bisa beracara lebih jauh, dikarenakan statusnya sebagai anggota PRRI yang karena anggaran dasar dari pleno itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum, harus dibatalkan, maka dengan demikian KTA yang bersangkutan juga dianggap invalid, tidak sah atau ilegal bahkan. Begitu juga BAS-nya, ya, dan lain-lain. Itu konsekuensinya. Jadi putusan Mahkamah Agung tentang gugatan perubahan anggaran dasar melalui pleno ini sudah cukup menimbulkan kegaduhan, kegelisahan saya kira di kalangan anggota-anggota PRRI sendiri. Tetapi juga di sisi yang lain sejauh saya baca, Alamsyah menyangkal sudah berdamai. Nah, saya tidak tahu yang mana yang benar ini. Kan menjadi seperti sinetronan kalau seperti ini. Kan kalau memang berdamai ya alangkah baiknya memang kedua belah pihak itu bertemu dalam satu meja lalu membuat jumpa pers bersama-sama menyatakan memang benar berdamai. Tapi sekali lagi, andai kata benar berdamai, maka pertanyaannya, apa motifnya Alamsyah gitu? Karena sekali lagi ini sudah menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan kegelisahan. Dan saya percaya bahwa nanti di persidangan-persidangan yang lain, pengacara-pengacara atau advokat-advokat dari organisasi lain juga pasti akan memanfaatkan putusan itu untuk mengajukan keberatan atas kehadiran pengacara atau advokat dari anggota PRRI. Ya, akan dijadikan presiden itu. Dan kemungkinan besar juga pengadilan negeri, semua pengadilan negeri saya kira kan taat pada putusan Mahkamah Agung itu.
Ya, masakan mungkin ketua-ketua pengadilan negeri atau pengadilan negeri itu membangkang atas putusan itu? Saya rasakan kecil kemungkinan itu. Jadi kalau toh Alamsyah itu benar berdamai, tapi sekali lagi yang saya baca dari berita dia menyangkal sudah berdamai. Ya, tapi kalau toh benar berdamai, maka persoalan selain menimbulkan pertanyaan pada motivasi Alamsyah, tapi juga ada presiden eksternal yang akan dipakai, akan ditiru, yaitu akan ada keberatan-keberatan dari pihak lawan, ya, dari pihak advokat-advokat dari organisasi di luar Peradi atau selain Peradi. Kalau toh berdamai, menjadi pertanyaan bagaimana implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ya. Di satu sisi, kalau saat ini jajaran DPN Peradi menganggap keputusan itu tidak berimplikasi apa-apa, atau bahkan ada yang mengatakan tidak bermakna apa-apa. Saya kira ini satu kalimat yang berbahaya, karena itu terkesan meremehkan Mahkamah Agung, ya, bahkan menghina. Kok putusan Mahkamah Agung dikatakan tidak bermakna? Bagaimana? Jadi itu kan ada kesan pembangkangan, ya. Itu putusan dari lembaga peradilan tingkat yang tertinggi. Bagaimana mungkin dikatakan tidak bermakna? Ya, jadi ini juga satu opini yang berbahaya menurut saya. Ya, yang mengesankan penistaan pada Mahkamah Agung, penghinaan lah, ya. Nah, makanya Peradi menurut saya sekarang dalam kemelut, baik secara internal, itu harus menurut saya tidak bisa diremehkan dan tidak bisa hanya dikatakan sudah damai saja. Lalu bentuk perdamaiannya itu bagaimana? Ya, yang bagaimana bentuk perdamaiannya? Itu kan harus jelas. Dan yang kedua, di sisi yang lain, putusan Mahkamah Agung ini kan sudah ada. Meskipun katanya Alamsyah tidak memintakan eksekusinya, tetapi kan putusan ini tetap menjadi putusan yang tidak bisa dianulir hanya dengan perdamaian di intern Peradi. Ya, putusan ini kan sudah menjadi dasar hukum untuk semua advokat untuk menolak kehadiran pengacara anggota-anggota Peradi, ya, advokat anggota Peradi di pengadilan, gitu. Lalu jalan keluarnya bagaimana ini? Ya, bahkan kalau saya juga ngikutin berita, kayaknya sekelompok advokat di Medan sudah melakukan gugatan. Ya. Nah, saya melihat ini harus ada satu etikat serius, kesungguhan dari internal Peradi untuk menyelesaikan ini, untuk menyikapi bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Agung. Ya, kalau di intern dikatakan sudah damai dan DPN berjalan terus, ya itu mungkin secara intern bisa. Tapi untuk ekstern kan tetap menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai dasar untuk penolakan dari advokat Peradi. Ya. Nah, itu kan jadi ada dua problem internal dan dari eksternal. Ya, jadi bagaimanapun menurut saya yang realistik dan yang rasional adalah menyikapi persoalan ini tidak dengan menggampangkan, ya, tapi sungguh-sungguh harus dicarikan jalan keluar, gitu. Ya, saya tidak berpretensi pro kontra terhadap siapapun, ya, itu karena saya dari awal saya itu kan advokat yang jauh sebelum ada Peradi, ya, berdasarkan SK Menteri Hukum atau kehakiman dulu. Nah, jadi dikonversi dengan adanya Peradi, dan saya tidak pernah memasalahkan siapapun itu kepengurusannya. Saya tidak terlalu pusing dengan pengurus. Cuman dengan kegaduhan semacam ini, ya, sangat memprihatinkan, gitu. Ya. Di sisi yang lain menjadi pertanyaan, apakah dengan
dengan digaungkannya putusan ini oleh Hotman Paris, lalu Hotman Paris bisa dituduh sebagai hoax. Saya kira kan belum bisa ke sana ya. Karena faktanya putusan itu ada dan memang dimenangkan kan gugatan Alamsyah itu dari tingkat PN sampai ke tingkat MA. Kan itu sesuatu yang ada, itu bukan hoax. Bahwa tafsirnya berbeda. Tafsirnya Hotman mengatakan dengan putusan itu lalu struktur Peradi itu menjadi ilegal, yaitu tafsir dia. Ya. Dan di sisi yang lain tafsirnya DPN sendiri tidak seperti itu, yaitu persoalan lain. Ya. Tapi menurut saya ini nggak ada urusannya dengan kasusnya Hotman gitu. Dia mau ember atau enggak itu nggak ada urusannya. Yang pasti ini adalah fakta adanya putusan itu yang harus diselesaikan oleh Peradi. Ya, jadi sekali lagi menurut saya ya semua anggota Peradi harus mendorong adanya penyelesaian yang tuntas tentang hal ini, nggak bisa digantung karena dampaknya itu yang di luar nanti ya. Kalau di dalam katakan masih terus eksis dan masih mengatakan tidak ada implikasi ya silakan aja, atau bahkan putusan MA itu tidak bermakna ya silakan aja ya. Tapi pihak luar tetap akan menggunakan putusan MA itu sebagai dasar untuk penolakan kehadiran advokat-advokat Peradi di pengadilan. Ya. Dan sekali lagi itu sudah ada presidennya, ada contohnya. Nah, yang kedua juga dengan sehubungan banyaknya organisasi advokat. Kalau buat saya no problem ya, silakan aja. Saya tidak terlalu ya mau multi bar, single bar itu no problem. Tetapi buat saya begini, andai kata ini multibar kan sudah menjadi realistik ya, menjadi kenyataan. Dan Mahkamah Agung memang juga dengan bijaksana mengizinkan kehadiran organisasi-organisasi advokat yang lain. Tetapi himbauan saya begini, advokat itu kan sering mengatakan profesi yang officium nobile ya, profesi yang terhormat. Tetapi di dalam kenyataannya kan banyak sekali perilaku advokat yang tidak terhormat. Ya kan, bermasalah di satu organisasi, keluar pindah ke organisasi yang lain, dan begitu seterusnya gitu ya. Nah maka saran saya adalah kalau toh sekarang multibar oke, tapi marilah setiap organisasi ini benar-benar tetap memiliki martabat gitu. Artinya kalau seseorang sudah menjadi ikut di dalam satu organisasi advokat, ya di situ udah harus ada pernyataan bahwa dia memang cuma ikut di situ menjadi anggota dari satu organisasi itu yang pertama. Jadi harus ada dong komitmen letter itu. Ya. Yang kedua, kalau ada advokat yang pindahan harus dilihat dulu, dinilai dulu pindahnya ini karena apa. Ya, karena bermasalah, karena pelanggaran etika. Nah, pelanggarannya kelas apa? Ringan, menengah atau berat? Ya kalau ringan, menengah masih oke-oke aja diterima dengan begitu. Tapi itu pun juga harus disertai dengan satu persyaratan untuk tidak boleh mengulang kembali pelanggaran etika semacam itu. Dan kalau berat ya harus dipertanyakan, mestinya didorong untuk diselesaikan lebih dulu pelanggaran itu. Jangan main terima aja. Ya. Jadi saran saya pada organisasi advokat ini agar organisasinya itu sendiri tidak dilecehkan, tidak dijadikan peta umpet begitu. Harus mempunyai prinsip. Katakanlah dia memiliki prinsip single member identity gitu. Ya. Kalau Anda mau jadi anggota di sini ya udah di sini tulis pernyataan bahwa Anda anggota di sini. Kalau ada bermasalah dan selesaikan dulu sampai tuntas. Nah, baru boleh keluar, boleh pindah atau dipecat atau bagaimanapun. Dan kalau itu dipecat, kalau itu dihukum, sebaiknya organisasi advokat yang lain jangan menerima lagi keanggotaan advokat semacam ini. Gitu, agar ada sistem backlist. Ya, agar wibawa advokat yang tadi sering dikatakan sebagai officium nobile itu benar-benar dijaga, dihormati. Jangan cuma ngomong doang officium nobile, tetapi di dalam prakteknya yang melanggar etik, yang punya kesalahan, yang main pindah, asal pindah, ya kalau di lapangan itu kan seperti bajing loncat gitu, loncat sana, loncat sini dan sebagainya, seperti
karena dia bermasalah di sini, tertekan di sini, dia pindah ke sana tanpa ada filter, tanpa ada saringan, tanpa ada uji kelayakan moral. Nah, saya kira itu bagaimana organisasi-organisasi advokat sekarang mulai menegakkan wibawanya. Jangan sampai dia itu tadi ya, hanya dimanfaatkan, hanya dijadikan alat saja untuk melarikan diri. Gitu. Itu saran saya bagi organisasi-organisasi advokat, sehingga dimanapun seseorang menjadi anggota profesi advokat, di sana dia tetap terikat kepada etika yang kurang lebih sama. Dan alangkah baiknya kalau di antara semua organisasi advokat itu ada semacam MOU atau perjanjian bersama tentang tadi, ya, tentang sistem ya informasi advokat, ya. Jadi SIA begitu, sistem informasi advokat. Jadi kalau ada advokat yang backlist, ada yang bermasalah, diinformasikan ke organisasi yang lain, dan organisasi yang lain jangan main terima, gitu. Sehingga dengan demikian setiap organisasi advokat itu tetap memiliki wibawa dan martabat dan benar-benar mencerminkan apa yang sering kali dikatakan sebagai officium nobile itu. Ya. Jadi saya kira itu harapan saya, ya. Dan bagaimanapun sekali lagi persoalan putusan Mahkamah Agung ini harus diselesaikan. Jangan cuman saling ngotot dan saling mempertahankan diri, ya, tanpa ada penyelesaian. Karena ini tetap akan memiliki dampak, ya, akan memiliki dampak. Nah, saya kira itu pendapat saya tentang putusan ini, dan salam sehat.